أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي. فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركتك، وأنك في مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه، فلا يسكن في الملك والملكوت الساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما نخفي الصدور ويعلم السر وأخفى. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam walan tasila, dan ora bakal sampai sapa sirah, ora bakal tumeka sapa sirah ayyuhat talibu wong kang lagi ngulati ilal qiyami mari adekaken bi awamirillahi ta'ala kelawan pira-pira perintah Allah Ta'ala, illa kecuali bi muraqabati qalbika kelawan muraqabahe ati ira, wa jawarihika lan pira-pira anggota badan ira, fi lahadhatika ing dalem ketipan mata nira, wa anfasika lan nafas ira, min haina tumsi min haina tusbihu sanawit esok ila haina tumsi tumeka mari sore. Ngerti belum? Dek, ngerti belum? Fa'lam maka warwasira anna Allah satuni Allah subhanahu wa ta'ala iku muttali'un zat kang niteni ala dhamirika ing atase rahasia ati nira, wa musyarrifun lan kang ngawasi ala zahirika ing atase kelakuan zahir ira, wa batinika lan batinira, wa muhitun lan kang liputi bijamai lahadhatika kawan sekabehane biro-biro kedipan ira, wa khotaratika lan bisikan dinira, wa khotowatika lan langkah-langkah
sikil ira wasairi sakana tikalan sekabehane menengi sira waharoka tikalan gerake sira wa anta lan utawi sira fi mukhalatika ing dalem pergaulan ira wa khalwatika lan dhewekane sira iku mutarad didun bolak-balik baina yadaihi ing arepe Gusti Allah. Uyang aja. Uyang. Wala yaskunu maka ora anak kang menang anteng bil mulki ing dalam alam mulk wal malakut lan alam malakut sopo opo sakinun kan menang. Wala yataharraku lan ora ana kang gerak-gerak apa mutaharrikun kang gerak illa kecuali wajabbar samawati wal ardi Allah zat kang ngatur biro-biro langit lan bumi muttali'un alaihi niteni ing atase mutaharrik. Ya'lamu ngawari sapa Allah khainatal a'yuni ing khianate biro-biro mata wa ma lan ngawari ing perkara tukhfi kang ngumpetaken nyamaraken opo as-suduru biro-biro ati wa ya'lamu lan Orwi sapa Allah asirra ing rahasia wa akhfa lan kang luwih rahasia. Fata'addab maka gawe adab basira ayyuhal miskinu wong kang miskin ente miskin aku hebat ya. Jadi Imam Al-Ghazali masih belajar arane miskin perlu dimelasi, miskin perlu kudu dimelasi. Ada zahiran ing dalam zahir wa batinan lan ing dalam batine baina yadaillahi ta'ala ing arsani Allah ta'ala. Ta'addubal abdi kelawan adabe hamba az-zalili kang hina al-mudhnibi kang pendosa fi hadratil malikil jabbaril qahhar dalam hadirati Allah al-malik al-jabbar al-qahhar. Wajtahid lan teman-teman nasira Allah yaroka maulaka haitsu nahaka. Allah yaroka ing yen ta ora ninggal ka ing sira sapa maulaka pangeran ira haitsu nahaka nalikane nyegah sapa maula ka ing sira walayah tidaka haitsu amaraka walayah kita kalan ora nilangaken ka ing sira haitsu amaraka nalikane perintah sapa maula ka ing sira walan taqdiru ala zalika lan ora bakal kuasa sapa sira ala zalika ing atase mengkono-mengkono kabeh illa kecuali bi antuwasi'a awqatika
kelawan yen ta ngatur awqatika ing pira-pira waktu nira turut tibalan nyusun kelawan bagus sistematis aurodaka ing pira-pira wirid ira min sobahika awit saking awit esuk sira ila masaika tumaka maring sore nira wa asghi maka neng-nengaken nasira mati neng-neng ya paso kan neng-nengaken bahasa Jawa Indonesia nyimak dengan serius neng-nengaken ngrungunan dengan perhatian itu neng-neng apa bahasa Cirebon neng-nengaken tuh neng-neng nenggung wak ayam kentong ini iya oh neng-nengaken idza qira'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Memperhatikan dengan serius ila ma maring perkara yulqo ilaika kang dipai sapa sira. Nyatane mah bin awamirillahi ta'ala saking pira-pira perintah Allah taala alaka atas sira min haina tastaiqidu saking awit saking bilir min manamika saking tuluira ila waktu ruju'ika stumaka waktu balik sira ila maut ji'ika mari tempat tuluira ini ya wis ya walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awal ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihaka min lahadhatika wa anfasika min haina tusbihu ila haina tumsi. Pelajaran kemarin kita sudah membahas urgensi perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Yang wajib itu laksana modal, yang sunnah ibarat keuntungan bonus. Jadi kalau pengen masuk surga bukan dengan mengerjakan yang wajib, tapi mengerjakan yang sunnah. Kalau pengen dapat untung ya modal 100 dijual lebih dari 100, bukan modal 100 dijual 100. Yang berikut Al-Ghazali memberikan pembelajaran bahwa sebelum kita melaksanakan segala perintah Allah, yang perlu kita sadari adalah muraqabah. Muraqabah itu artinya menyadari bahwa kita dipantau oleh Gusti Allah. Sebab ada orang yang melaksanakan perintah sekedar melaksanakan, ada yang melaksanakan perintah berdasarkan muraqabah. Gampangnya ngomong ini, setiap ibadah yang kita lakukan harus didasari konsep yang jelas. Oke, betul. Apa konsep itu? Kita melaksanakan sholat,
Kalau kita tidak kenal bahwa sholat itu rukun Islam, sholat itu wajib, sholat itu kebutuhan, sholat itu penyelamat kita, itu namanya kita tidak punya konsep yang jelas. Nah, ketika kita tidak punya konsep yang jelas, maka pelaksanaan sholat yang kita lakukan lebih umum, lebih umum, ya, tidak lumrah nantinya. Nah, yang kedua, nanti sholat yang kita laksanakan asal sholat. Nanti motivasinya juga nggak jelas. Ada orang sholat motivasinya karena takut masuk neraka. Ada orang sholat karena pengen masuk surga. Kenapa? Ya karena konsepnya seperti itu. Ya. Nah, ada orang sholat karena pengen taqarrub, ada orang sholat karena pengen munajat dengan Allah, ada orang yang sholat karena ingin didekati Allah. Kan beda-beda. Sekarang kalau saya tanya, apa motivasi kita sholat, orientasi kita sholat? Yang lumrah apa? Ya karena wajib, ya kan? Karena wajib, karena mengharap surga. Terus saya tanya, ada tidak di Al-Quran ayat yang merintah sholatlah kamu supaya kamu masuk surga? Ada enggak? Coba tunjukkan. Nah, jadi Fahri, tunjukkan padaku. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri dan seterusnya. Iya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada aqimis sholata lidzikri. Ada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Minimal orientasi kita seperti ayat-ayat itu. Ada ayat menyatakan bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada ayat yang memerintah kita sholat supaya kita ingat Allah. Ya. Ada ayat mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih shalla. Ada tidak ayat Quran yang menyuruh kita sholat supaya kita masuk surga? Sarjana Covid ada nggak? Sarjana Covid ada tidak? Nah kalau tidak ada, kenapa lalu kita bikin acara sholat supaya masuk surga? Kata orang sekarang itu namanya mengada-ada, gitu kan? Nah itu maksud saya, kalau ibadah konsepnya harus jelas supaya yang kita lakukan sesuai dengan konsep, supaya enak dirasakan, tidak terpaksa. Selama ini kita merasa kalau sholat itu kewajiban, ya deh, bukan kebutuhan kan? Sholat itu kewajibannya. Iya. Nah kalau sholat kewajiban, ya namanya kewajiban, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Beda dengan kalau kita merasa sholat itu kebutuhan. Kalau sarapan pagi kewajiban, apa jadinya? Ya banyak yang pura-pura nggak tahu kalau sarapan itu wajib. Tapi karena sarapan itu kebutuhan, gak ada urusan bila perlu Ramadan pagi-pagi sarapannya, karena kebutuhan. Ya, betul.
Nah kalau kita merasa sholat kewajiban ya nanti pura-pura nggak tahu, ada yang tahu itu kewajiban tapi sungkan. Tapi kalau kita merasa sholat itu kebutuhan, nggak ada urusan sekampung nggak ada sholat juga nggak apa-apa. Saya pengen sholat karena merasa butuh. Sama halnya Anda kalau pagi pengen ngopi, kenapa ya? Karena kebutuhan saya ngopi. Nah itu ya. Makanya nanti tingkatan ibadah yang kita lakukan itu macam-macam. Ada orang yang kalau ibadah mengharapkan pahala. Ya. Itu kalau ibadah mengharapkan pahala, nanya pahalanya berapa? Ya. Kalau sholat sunnah maghrib berapa rakaat? 2. Pahalanya berapa? Nanti kalau 6 rakaat pahalanya berapa? Nanti tiap hari bawa kalkulator aja ya. Itu pahala. Ya. Ada orang yang ibadah motivasinya karena pengen dapat imbalan, ujroh, bahasa Arabnya pahala itu ujroh, sawab, ganjaran. Nah, ada orang yang ibadah motivasinya karena berterima kasih kepada Tuhan. Sesuai Al-Quran ayat Al-Fatihah yang pertama, Alhamdulillah, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi tidak lagi bicara pahala, pokoknya saya sholat, saya puasa, saya macam-macam ibadah karena bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang Tuhan berikan secara gratis, dari mulai buminya, langitnya, airnya, udaranya, sampai umur gratis, ya kan? Makanya ente nggak usah cari makan, makanan datang, Tuhan yang jamin. Ente nggak usah cari uang datang, karena Tuhan yang jamin. Buktinya apa? Sebelum ente lahir, bumi sudah ada. Nah, sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi sudah ada. Tanamannya komplit, ikan di laut komplit. Semua untuk manusia gratis. Jadi ibaratnya kalau ente seharian tidur aja itu nggak akan mati. Ya. Dan makanan pasti datang walaupun ente tidur. Karena Tuhan sebelum menciptakan manusia sudah menyediakan semua sarana dan prasarana. Dan tanpa persyaratan. Tidak ada syarat Tuhan, Dion kalau pengen kaya harus rajin, tidak ada. Itu pikiran manusia. Jadi Muiz kalau pengen pintar harus ngaji yang rajin, tidak ada persyaratan begitu dari Tuhan. Tuhan pengen jadikan Muiz pintar, suka-suka Tuhan. Karena Tuhan sudah ngasih bekal untuk pinter, otak gratis kan. Nah makanya ada orang yang ibadah karena motivasinya bersyukur, berterima kasih. Nanti ada lagi kelompok manusia yang ibadah motivasinya karena mencintai sang kekasih yang paling terkasih. Dulu gemuyubai terkasih. Jangan ngeres dulu. Beda bahasanya ente. Ya. Jadi kalau Anda sering marhaban dan ya Habibi, ya Muhammad, wahai yang terkasih Muhammad Rasulullah, maka Allah itu lebih dari itu. Karena Allah zat yang pantas, layak dan paling pas
untuk dicintai, karena Allah tidak punya sedikit pun celah untuk tidak dicintai. Semakin mencintai Allah, semakin rindu, semakin rindu, semakin rindu. Beda dengan mencintai manusia yang hari ini suruh mencintai A, ya, nanti itu lagi kenyang, pas lagi lapar turun itu kadar cinta. Kalau kepada Tuhan tidak akan berubah. Nah, nanti akan ada lagi komunitas yang ibadah motivasinya karena pengen dekat dengan Tuhan, yang kita sebut dengan takarrub. Nanti ada lagi komunitas yang ibadah karena memang ingin berjumpa dengan Sang Kekasih, dengan Tuhan. Karena kenikmatan di surga akhirat nanti itu akan tidak ada apa-apanya kalau di dunia manusia sudah berjumpa Tuhan. Apalagi nanti di akhirat kita masuk surga itu ujung-ujungnya pengen berjumpa Tuhan. Jadi makanya jangan berdoa masuk surga, doanya berjumpa Tuhan di akhirat. Dan berjumpa Tuhan pasti tempatnya di surga, bukan di kafe, bukan di kedai Nurul Iman. Ya. Kalau orang berdoa masuk surga, Tuhan kasih masuk surga, tapi Tuhan tidak akan nyapa. Hanya Nabi tidak kenal sama orang itu, mau nggak? Yang berdoa masuk surga, sama Tuhan dikasih surga, tapi surga nggak punya taman, nggak punya kamar, nggak punya makanan, cendal-cendul dewekan, nggak punya teman, mau nggak begitu? Tapi kalau berdoa berjumpa Tuhan, Tuhan mau menjumpai kita, tempatnya pasti di surga dan di sisi para nabi. Ya, karena yang berhak berjumpa Tuhan di akhirat itu nanti Rasulullah dan para nabi, baru yang lain-lain. Nah, itu. Oke ya, ingat ya motivasi ibadah. Jangan tiap hari ibadah, motivasinya itu saja. Kenapa itu sholat wajib? Nah ya anak SD juga tahu sholat itu wajib dan nggak nyambung jawaban begitu tuh. Ya. Kenapa itu sholatnya rajin sekali? Karena sholat itu wajib, nggak nyambung pertanyaan jawabannya begitu. Ya. Nyambung nggak? Coba menurut itu nyambung nggak? Mil, mengapa saudara rajin sholat? Jawabannya apa? Karena apa? Masa karena sholat itu wajib? Ya nggak nyambung jawabannya. Saya tanya, mengapa saudara Jamil makan sambal terasi lahap sekali? Jawabannya apa? Ya doyan, lapar, seminggu kelaparan kan gitu. Masa karena sambal terasi enak sekali? Ya bukan lah. Bukan karena sambal terasinya, karena peristiwa sebelum makan apa? Sama halnya kenapa Anda rajin sholat? Nah, jawabannya peristiwa sebelum sholat apa? Karena butuh kedamaian, karena butuh ketenangan, kan itu. Nah seperti itu. Karena pengen dicintai Tuhan, pengen diaku hamba Tuhan, dan seterusnya. Sehingga tidak lagi merasa dibebani dengan yang kewajiban-kewajiban itu. Nah itu yang namanya
muraqabah. Ya. Oke. Ma'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika. Ketahuilah oleh kamu bahwa Allah selalu memperhatikan gerak-gerik hati kamu yang paling dalam. Domir bukan istilah nahwu, tapi istilah filsafat, istilah lumayan filsafat. Yang saya pakai kata-kata domir itu filsafat. Nah, orang filsafat kalau menyebut hati itu domir. Kalau istilah ilmu bahasa Arab, domir itu kata ganti. Ya. Kalau dalam filsafat, domir itu istilah untuk hati. Nah, makanya dalam bahasa Arab, hati itu qalbun. Ya, qalbun. Qalbun itu hati yang metafisik, bukan yang jasmani. Sama halnya di Indonesia ada liver. Ya, liver itu apa? Hati ayam, hati wedus, itu liver. Ya, kalau hati ente ya hati. Jadi kalau ada penyakit hati berarti rohani. Tapi kalau penyakitnya liver ya itu hepatitis A, hepatitis B. Ya, tapi kalau hati nggak ada hepatitis, adanya penyakit rohani. Jantung itu jasmani, biologis. Kalau hati itu metafisik. Ya, karenanya yang perlu dijaga adalah hati. Mengapa? Karena hati kita ini tidak ada yang tahu selain kita dan Tuhan. Ya, jadi jangan percaya kalau ada orang tahu isi hati orang, itu nggak ada. Bullshit, itu nggak ada. Dari aku bullshit. Yang tahu cuma Tuhan. Karena yang tahu cuma Tuhan, maka yang harus kita dekati, kita cari perlindungan, kita cari bimbingan, ya cuma Tuhan. Ya. Dan hati itu yang perlu diingat. Kalau hati kita sudah bersih, bening, tanpa dosa sedikit pun, maka hati akan jadi tempat turunnya ilham, turunnya malaikat. Tahu malaikat? Bil. Malaikat turun, malaikat terus mangkat, malaikat. Ya, malaikat terus maka perutnya masa mangkata. Malaikat itu tidak akan mau masuk ke hati kita kalau hati kita ada penyakit atau akhlak jelek. Sama halnya malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah yang dalam rumah itu ada minimal gambar anjing atau gambar babi, apalagi babi beneran, anjing beneran. Ya, orang Cirebon aktif kirik di rumah, kirik demi cangkem Cirebon. Baik Kiai Ustaz kirik anak. Maka
Jibril pun tidak akan mau masuk ke hati kita kalau ada penyakit seperti itu. Penyakit hati yang parah itu adalah kasar, gampangnya ngomong. Seperti itu kalau sakit, orientasinya, aduh saya sakit, ini ada yang bikin. Nah itu sudah syirik gitu. Ya sakit ya sakit aja, nggak usah. Sholatnya kepada Allah, tapi soal rezeki beda. Aduh, saya hari ini kok kali jadi penumpang gara-gara ada saingan. Itu syirik awalnya begitu. Apa gue? Awalnya begitu. Kalau dipelihara, sehingga syirik dengan prasangka itu bertetangga. Ya. Jadi penyakit pertama yang harus dibuang syirik, menduakan Tuhan, kemudian prasangka kepada sesama manusia, apalagi pada Tuhan. Kita kan sering berprasangka buruk pada Tuhan, ya Bil? Oh, contohnya apa? Contohnya Bil? Contohnya kita berprasangka buruk pada Tuhan apa contohnya? Ben? Skripsi? Pribadi. Rapat-rapat terus nyalakan gitu. Berprasangka kepada siapapun tidak boleh. Nah, termasuk kepada orang yang jelas-jelas di depan mata. Di depan mata kita tahu orang itu jelek, nggak usah jelek begitu. Biar diri kita lebih dari orang lain. Ya kalau dulu merasa lebih gemuk nggak apa-apa, Mil. Itu fakta, gimana sih? Lebih timbangan gitu nggak apa-apa, orang fakta. Nah yang nggak boleh tuh ente ngerasa lebih gemuk ketimbang Jul, itu nggak boleh. Ya karena setan itu ngomong ketika diperintah Tuhan, nah, kayaknya ngomong ana khairun, saya lebih baik dari Adam. Nah, jangan sampai kita punya rasa seperti itu. Saya lebih baik, saya lebih soleh, lebih alim, lebih. Boleh nggak Bel ngomong lebih ganteng? Nggak boleh. Kenapa? Kalau ngomong saya kalau merasa lebih ganteng, akibatnya memalukan. Iya. Merasa lebih soleh, lebih suci, itu nggak boleh. Ya. Sebab kita semua di hadapan Tuhan sama. Toh Tuhan itu tidak akan mempertanyakan ilmu ente berapa, enggak. Ya. Tuhan hanya mempertanyakan tanggung jawab hidup kita. Yang punya harta tanggung jawabnya apa untuk kebersamaan. Yang punya ilmu tanggung jawabnya apa untuk kemanusiaan. Buat apa kita punya ilmu banyak? Sampai rumah isinya buku semua, kitab semua, tapi tidak mensejahterakan manusia. Nanti di akhirat ditanya, ilmu yang ente peroleh buat apa? Nah ini. Nanti punya harta, ditanya hartanya buat apa? Nah, Tuhan kan nitip
nitip ke manusia itu nitip Jamil dikasih gelar SPD sarjana sarjana COVID gitu kan, sarjana pokoknya sarjana lah, titipi gelar sarjana. Terus so titipi kekayaan. Tuhan nanya, buat apa kekayaan yang saya titipkan itu? Ya. Yang ditanya itu. Makanya tidak usah merasa saya lebih dari yang lain, tidak usah. Karena nanti ada ajaran yang namanya tawaduk, proporsional. Kita ini harus proporsional. Di rumah ya sebagai bapak ya bapak, jangan ngerasa kepala kemendak ya masih. Kalau di rumah ya bapak itu dilawan sama anak ya bapak, dilawan anak ya biasa ya, dan wajib ya. Nanti itu jadi bapak dilawan sama anak jangan marah, itu biasa. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat ya anak begitu, orang tua itu kalau nggak ngelawannya namanya bukan anak. Anak-anak ngelawan itu istilah lain untuk kalimat manja. Jadi orang tua jangan merasa bosan dok mutak dudumil saking manjanya itu. Nah, kalau anak diem aja ditanya, nggak ditanya diem. Di masyarakat ya kita warga biasa, jangan bawa-bawa label kita ini pejabat. Makanya pakaian itu mendingan pakaian biasa nih. Ada masa nge-grab pakai pakaian dinas pendidikan kebudayaan. Pak guru nge-grab nggak boleh. Atau jadi ngajar jadi guru pakaian guru. Ketika nge-grab dia pakaian grab. Ketika di sawah masa pakai sorban, pakai jubah ya nggak usah lah. Itu proporsional ya, proporsional, jangan semua sama. Dan tidak usah ente ngomong ke pelanggan, mbak aku ini sarjana mbak, nggak usah. Oh dia butuhnya ente tuh, ente bisa motornya lancar nyampe ke tempat, nggak usah pakai gitu ya. Contohnya kayak gitu. Gak usah ngasih tahu kalau kita ini punya kedudukan, punya jabatan. Malah lebih baik orang nggak tahu Bung, kalau ente ustadz itu daripada orang tahu Agung Ustadz nanti ditanya nggak bisa. Waduh malu kan. Ustadz Muhammad Agung Bakti, anaknya ya. Jadi ingat, penyakit yang harus kita hapus dari sekarang, perlahan-lahan belajar. Yang sudah bisa ya dilestarikan. Jangan sampai kita punya rasa sombong. Sombong itu di hati loh, bukan di omongan. Di hati. Di hati. Omongan itu gampang. Hati yang paling penting. Karena omongan itu lahir dari hati, dari pikiran. Gitu. Karena iblis, setan, goda manusia itu pakai bisikan, bukan pakai tarian, bukan pakai saweran, pakai bisikan. Setan nggak pernah sawer, nggak pernah. Bisik aja, pus. Ya. Kalau misiki gak mempan, masuk lewat jalan darah. Kita geremet gitu kan. Nah sering geremet, pandang, berinting sering. Nah itu berarti lagi dimasuki setan. Bukan diwedeni, dia itu dimasuki setan. Jangan dikira setan itu gede, kecil setan itu.
Oh, jambal gede, setan itu kecil. Setan itu kecil, buktinya bisa masuk ya ke jalan darah dan tidak sendirian, tidak satu, masuk banyak. Ya. Jangan bayangkan setan itu gede, kecil, makanya bisa masuk satu masuk banyak. Setan itu cuman bisiki, makanya ada surat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Khannas itu setan yang hobinya keluar masuk ke dalam akal, pikiran, hati manusia. Kalau hati kita tidak ingat Allah, pikiran kita tidak ingat Allah, setan masuk, bisiki, ngomongin macam-macam. Kalau kita ingat Allah, keluar. Itu saja modalnya. Mengalahkan setan bukan dengan ilmu macam-macam. Usah puasa-puasa, tirakat. Ini setan-setangan sih. Setan yang dengan duit ya, tuyul ya. Kalau setan yang urusannya dengan keimanan itu cuma satu. Kita ingat Allah, setan pergi. Kita lupa Allah, setan masuk. Jadi itu hati harus terhindar dari itu. Dan penyakit pertama yang ditularkan iblis dan yang paling efektif diikuti manusia itu selain takabur adalah iri. Iri, tahu iri? Jadi orang sumber iri, dengki, hasud. Iri itu sadisnya apa? Tidak merasa senang kalau orang lain senang. Jadi kalau ada jamil kaya terus jul sengsara, ini cirinya iri. Dia pilih ya? Oh, itu. Ya. Lawan dari empati. Orang lain bahagia, kita bahagia. Orang lain sedih, kita ikut sedih. Kalau iri itu kalau ada orang sukses, orang senang, orang bahagia, hati kita merasa tidak nyaman, bahkan berharap orang itu tidak bahagia. Nah, iblis itu begitu. Ketika Adam diangkat jadi khalifah, ya berharapnya jangan Adam. Kalau malaikat kan cemburu buta pada Adam. Tuhan kok yang jadi khalifah Adam sih, bukan saya. Sekedar itu. Setelah dikasih penjelasan sama Tuhan, oh iya, paham. Nah, kalau iblis diberi bukti-bukti konkret kalau Adam hebat, tetap tidak percaya. Nah, jangan sampai hati kita seperti itu. Susah diberi masukan, cirinya wong iri. Ya min, nggih pas ngomong iki. Kurang ngomong enggak gini. Oh iya. Susah diberi masukan, susah dikonfirmasi juga susah. Iblis Adam tuh hebat, semua serba bisa, tetap nggak mau. Iblis menghormati Adam. Nah, biasanya orang iri itu tidak melihat senioritas. Nah, bahaya. Sehingga tidak bisa takzim, tidak bisa hormat kepada orang lain. Apalagi memuliakan yang harus dimuliakan. Nah, karenanya
dalam bergaul sehari-hari. Ya kita tidak usah memilah-milah kelas orang. Yang kelas santri, kelompok santri, kelompok enggak usah. Manusia ya manusia saja. Kita kan masih sering begitu, ya. Mendengar nama orang itu dipikirkan namanya bahasa Arab atau bahasa Eropa. Ya, kalau bahasa Arab konotasinya Muslim, itu dulu begitu. Kalau bahasa Eropa konotasinya non Muslim, gitu kan? Iya. Padahal Nabi Isa bukan bahasa Arab, Ibrahim, Musa, ya, Daud, Sulaiman, ya, Muslim semua kan, Nabi Adam semua, tapi bukan bahasa Arab. Nah, terjebak seperti itu nantinya. Nanti ada lagi pikiran kalau bukan bahasa Arab berarti bukan santri. Oh ya ruwet, ya puyeng sendiri, nanti mengelompok-kelompokkan orang. Nah, kalau belanja di mall gimana? Nanya, Pak, agamanya apa? Ya repot. Ya. Mau nabung di bank ini bank syariah atau bank konvensional? Ya repot. Kenyataannya orang pergi haji naik pesawat bukan bikinan santri Nurul Iman. Bikinan siapa? Bikinan anak buahnya Gorbachev, ya, Abraham Lincoln, anak buahnya itu. Malah namanya juga bukan apa, pesawat, bukan Toiratun, bukan. Iya, airline, gitu kan? Bukan Toiratun, ya, bukan Tayron Ababil kan pesawat namanya, airline gitu kan. Repot nanti kalau dikotak-kotakan dengan sebutan bahasa kan itu. Makanya di kalangan orang santri ketika disebut ada nabi namanya Daniel, apa iya? Kiranya nabi bahasa orang Arab semua, ada nabi Daniel, ya nggak tahu kan, ada nabi namanya Daniel, Armaya gitu, nggak akan ngerti kan? Belum lagi nama-nama malaikat, nggak ada yang pakai bahasa Arab. Jibril, Mikail, ada orang namanya Mikael kan, Mikael Gorbachev, Mikael Jackson, ini kan Mikail. Kita umat Islam nggak berani pakai bikin nama Mikail, ya. Israel gitu kan. Semua kan bukan bahasa Arab. Itu kalau kita terkotak-kotak dengan pemahaman kita, akibatnya seperti itu. Nah, itu berawal dari rasa mulia. Akibatnya parah kalau kita merasa lebih mulia, lebih bagus, lebih utama dari bangsa-bangsa lain. Dan selama ini kan bangsa Indonesia merasa bangsa paling rendah. Tapi ya nggak apa-apa, daripada tahu sebenarnya bangsa kita lebih hebat, lebih senior, nanti sombong, mendingan nggak tahu apa-apa lah. Jadi kadang-kadang bodoh itu harus supaya tidak sombong. Kalau tahu nanti sombong. Ya. Kasih contoh, kenapa dalam percaturan Islam Nusantara Cirebon tidak kelihatan? Ya, dan orang tidak pernah bicara Cirebon tentang keislaman, tidak dan berani. Kenapa? Sebagai saya sih bersyukur
daripada tahu aslinya Cirebon ente-entean sombong, mendingan tidak tahu. Nah, ya mendingan takzim sama kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah daripada nanti tahu aslinya Cirebon sombong jadi perang gede-gedean. Kan dulu pernah terjadi perang di Lirboyo karena masing-masing merasa saya anak kiai. Perang lama itu. Ya sekarang nggak tahu, iya kan, begitu. Sama hanya orang Jawa tidak tahu, bahkan tidak boleh tahu aslinya kan seperti itu. Kita kan selama ini dikenalkan kalau bangsa tertua itu bangsa Cina, Romawi, gitu kan, Tiongkok, Persia. Ya biarin nggak apa-apa, daripada nanti kita tahu aslinya lu sombong. Karena sombong itu tidak menguntungkan perdamaian dunia. Yang penting kita kan bisa makan, ya Bil. Ngantuk baik, jangan ngaji man. Coba settingan dan ngantuk ikan. Di Zoom. Oke, ada pertanyaan? Sudah 9:30. Jol? Ya. Bagaimana cara membedakan suara hati dengan suara pikiran? Sedangkan hanya Allah yang tahu hati kita. Kalau kita omongkan, contoh saya dari penjamin dia biasa, tapi hatinya perbedaannya mau enggak jauh tinggi. Jadi perbedaannya itu seperti apa dan mereka menilai seperti yang melihat kok. Baru tahu lah. Bedanya suara hati sama pikiran. Iya. Kalau pikiran dari mana tuh? Munculnya pikiran dari mana? Akal. Kalau akal dari mana? Dari mana akal? Munculnya dari mana? Dari hati. Nah, kita sering yang nggak tahu, yang udah belajar logika belum? Ada otak, ya tahu otak? Bahasa Jambil polo, ya. Otak itu di manusia ada, di ayam juga ada. Setuju belum? Ayam mana otak ya? Setuju. Karena polo. Nah, tapi beda syaratnya otak ayam dengan otak manusia. Otak zahir, kata Al-Ghazali, otak manusia itu di sini, kanan kiri, depan, atas, kanan kiri, bawah, tengah. Yang di sini untuk feeling, merasa, sama intuisi. Yang di sini insting, di sini berpikir, di sini membanding-bandingkan. Itu otak. Akal beda lagi. Kalau akal abstrak, itu. Nah, akal itu kalau manusia biasa, bukan nabi, namanya akal muktasab. Akal yang harus dilatih. Latih hitung, latih baca, latih mengingat, latih yang baik-baik. Kalau akal para nabi namanya akal syarafi, yang ngajari langsung Tuhan, kadang-kadang malaikat. Nah, kalau kita nggak sekolah, ya nggak akan cepat pinter. Nggak ngaji, nggak belajar, nggak akan cepat pinter.
gitu ya. Tapi jangan lupa ada imajinasi di akal kita. Jadi ada kegiatan namanya berpikir, menghayal, berimajinasi, beda. Nah, gara-gara orang berimajinasi ada foto. Ya, tapi kalau orang sekadar menghayal namun tidak ada apa-apa, malah membuang waktu. Itu. Makanya akal itu, berpikir itu tidak semuanya positif, ada negatif. Nah, Al-Quran memberikan tuntunan bahwa kegiatan berpikir akal, pikiran manusia itu porosnya tetap hati. Nah, maka hati itu ada minimal 5 tingkatan. Ya. Dan ada hati yang khusus berpikir, namanya fuad. Kalau kolbun itu hati yang masih serba, orang awam punya kolbun. Nah, tapi kalau fuad itu hati yang kerjaannya berpikir. Makanya banyak orang namanya fuad, biar pinter. Nah, yang paling puncak istilah untuk hati namanya ulin nuha. Dan itu hati yang nanti di akhirat ditanyai macam-macam. Bukan hati ayam yang ditanyai mil. Hati yang model itu. Nah, suara hati kita pun harus dicermati dari mana. Dari kolbun, atau dari lubbun, atau dari fuadun, atau dari sirrun, atau dari yang lain-lain. Nah, makanya nanti di dunia sufi, dunia tarekat ada yang namanya latifah sab'ah, latifatus sab'ah. Jadi hati kita ini ada 7 kamar. Ada 7 kamar, ada 1 kamar untuk ingat-ingat uang, ya, ya tapi, ya kan nafsu kan ada 7, amarah, lawamah, sampai kamilah, gitu kan. Nafsu amarah, lawamah, mutmainnah, apalagi rodiyah, mardiyah, sampai kamilah 7. Surga ada 7, neraka ada 7, maka latifah juga ada 7, serba 7. Kalau ada uang puasa berandina seminggu itu 7 hari mil, bukan 1 hari pertama, 1 hari terakhir, seminggu. Nah gitu. Nah, yang perlu dibedakan adalah bukan persoalan bisikan datangnya dari mana, tapi untuk kita sih dampaknya bisikan itu apa? Kalau dampaknya mencelakai berarti dari nafsu. Kalau dampaknya bagus berarti dari malaikat. Kalau dampaknya manipulasi itu dari setan. Cirinya gitu. Kalau setan itu hobinya manipulasi. A jadi Z, Z jadi A, ya. Sahabat terasi dianggap anggur, itu sama-sama hitam sih. Nah, setan begitu. Kalau nafsu hobinya ya seperti itu. Baik nafsu maupun setan, dua-duanya tidak boleh diikuti. Oke Jul? Oke. Ada lagi? Sudah? Mil? Ya. Ini kan penyakit hati apa ya? Anjan, kalau merasa sombong. Misalkan kadang ada orang yang sombong itu disombongin lagi juga. Itu kan katanya ibadah ya, kalau bilang gimana sih Bang Jul? Iya, ibadah ya, junior.
itu penangkapannya, menyikapinya gimana penangkapan? Iya, ada sombong, kita sombong lagi. Enak nggak kalau orang sombong disombongin? Dampaknya akan damai atau perang? Perangnya coba perangnya cek. Iya, ada orang sombong disombongi lagi. Nanti dampaknya enggak, saya nanya dulu dampaknya perdamaian atau peperangan? Perang. Ya kalau itu mau perang ya berubah. Ya ada istilah, saya juga sering dengar dulu waktu kecil. At-takabbur al-mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang sombong sama dengan sedekah. Ya, tapi kalau kelasnya anak mahasiswa sombong sama yang sombong ya bukan malah sedekah, malah perang. Iya. Kalau diterjemahkan sombong. Kalau merasa diri hebat dilawan dengan merasa diri hebat tidak selesai. Tapi kalau ilmuwan yang menyikapi beda. Contohnya gini, ada orang punya gagasan, aduh hebat banget, kelihatannya sombong. Lalu ya ada ilmuwan lain punya konsep lagi, tampaknya gimana? Akhirnya ada dua konsep, ya kan? Akhirnya ilmu berkembang. Kalau itu begitu maksud Jamil. Tapi kalau sombong peteng-tengan dilawan peteng-tengan mana ya mikir-mikir dong. Ente urus peteng-tengan sama Jul. Yang terjadi perang antara Jonggrang sama Butejo kan? Bahaya. Kira-kira yang menang Jonggrang atau Butejo? Soalnya merasa benar terus Bang. Kan sombong junior senior nggak ada di sini sakit sama sama ngaji. Sudah nanti malam dibuktikan duel kan, duel. Tidak ada yang menyaksikan duel siapa yang menang. Ya, terakhir ini saya sampaikan, Al-Ghazali punya pesan yang selama ini sudah dilaksanakan di pesantren, bahwa setiap aktivitas, setiap waktu luang kita tidak boleh dibiarkan tanpa aktivitas. Itu saja bahasanya. Kalau bahasa santri, setiap waktu yang kita punyai harus ada wirid. Tahu wirid? Yang paling gampang bacaan, zikir yang harus dibaca. Contohnya bangun tidur, Allahumma bangun tidur sama baring. Ya itu. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur harus ada doa setiap kegiatan, langkah-langkah kita. Mau bangun tidur, alhamdulillahilladzi, minimal gitu, ahyana ba'dama matana wal nusyur, minimal gitu. Mau makan apa deh? Allahumma barik lana. Habis makan, alhamdulillah. Yang panjang-panjang nggak bisa ya bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, gitu aja. Harus ada yang diwiridkan dalam rangka mengisi waktu, jangan sampai kosong, sepi, tidak pernah disebut nama Tuhan. Itu
amanat dari Imam Al-Ghazali yang di pesantren sudah terbiasa. Makanya habis wudu ada doa wudu, gitu kan? Habis sholat ada wiridan, mau makan ada doa, sebelum makan ada doa. Itu maksudnya yang disebut dengan wirid begitu, ya. Kelas-kelas pemula seperti itu. Bukan berarti wiridan pakai bacaan apa sekian kali, bukan. Itu nanti kelasnya kelas tarekat. Kalau ini belum tarekat, masih umum. Nah, namanya juga bidayatul hidayah. Mau masuk PC, doanya apa, Bil? Kalimat ini aku diberikan menurut Pintar. Orang kata guru PKI lah. Iya, harus ada bahasanya, bahasa dari Kanjeng Nabi. Kalau nggak bisa ya bahasa sendiri saja kan. Tapi yang paling penting, setiap yang baik diawali basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillah. Itu aja yang paling gampang. Kesananya ya tergantung kebiasaan kita. Kalau yang dulunya di pesantren, di madrasah diajari macam-macam, ya tinggal dilanjutkan gitu. Ya sudah waktunya ya nggak mikir gitu-gitu, cukup Bismillah, Alhamdulillah gitu. Nggak usah dibikin repot. Karena yang paling penting memahami inti pesan itu. Setiap waktu harus diisi dengan kebaikan. Ya. Ada dengan wirid, ada dengan zikir, ada dengan kontemplasi, ada dengan meditasi, terserah semampu kita berdasarkan pembelajaran masing-masing. Oke ya? Oke. Ada lagi? Ayo, nanya tadi. Apa-apa. Oke? Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma alhimna rushdana wa na'udzu bika min kulli syarri nafsina. Allahumma zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala minkum pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.